Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Dan pemirsa, sebuah gudang suku cadang motor di Kelapa Gading, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang oleh salah satu karyawan. Kebakaran melanda sebuah gudang suku cadang motor di Jalan Rawasengon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Asap tebal membumbung ke angkasa membuat warga sekitar panik. Gudang seluas 300 meter persegi ini pun ludes dilalap api. 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Kebakaran terjadi diduga akibat puntung rokok yang dibuang oleh salah satu pegawai. Akibat kebakaran ini, satu karyawan terluka bakar dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga saya, mereka pun lihat tahu-tahu ada api, mereka langsung keluar. Itu tiba-tiba apinya gede. Ternyata setelah warga itu menanyakan kepada orang dalam, lewat karyawannya, bahwa ada alat dari percikan, ada yang mengatakan dari percikan rokok. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai SYL terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi. Silakan saudara terdakwa. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Selain SYL, 2 ex-anak buahnya juga turut menghadapi sidang tuntutan. Keduanya yakni ex-sekjen Kementan Kasti Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta. Selain terancam pidana penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah, SYL juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara dengan nilai 44,2 miliar rupiah. Sehat yang mulia. Saudara terdakwa Kasti Subagiono, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar 44.269.777.204 rupiah dan ditambah $30.000 Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Dan pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi hingga Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka dipanggil terkait serangan cyber terhadap server Pusat Data Nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang. Ia hadir untuk mengikuti ratas terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS oleh ransomware. Tak banyak bicara, Budi Ari menyampaikan akan memberikan keterangan usai rapat selesai digelar. Selain Menkominfo, nampak pula Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian, Menkumham Yasona Lauli, Menpan RB Azwar Anas, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tunggu dulu ya.
Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian membenarkan rapat bersama Presiden membahas serangan varian ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Namun ia enggan menjawab terkait penanganan data yang rusak akibat serangan tersebut. Ya tentu kan, ya seperti yang kemarin lah mungkin yang akan dibahas. Tentunya pasti akan melakukan evaluasi. Pak, bagaimana sih Pak mengembalikan, saya kan ini data-data sudah banyak yang dirusak, terus menanganinya seperti apa nanti Pak? Nah itu nanti tim teknis. Ya. Pak, kemarin pas rapat DPR kan Bapak kan sempat menyebut bahwa belum dapat pelakunya Pak. Ini kenapa sih Pak lama menangkap pelakunya? Ya pemirsa, pasca serangan ransomware ke Pusat Data, Komisi 1 DPR RI memberikan teguran keras kepada Kemenkominfo serta Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. DPR tak habis pikir bagaimana mungkin Pusat Data tak memiliki backup. Insiden begitu, tetapi terus-terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ransom. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami, ransom itu yang pertama mengunci. Hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada, sulit. Dalam rapat dengar pendapat DPR RI dan Kemenkominfo, Komisi 1 menyampaikan keheranannya mengapa insiden serangan siber di Pusat Data Nasional masih kerap terjadi. Menanggapi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN mengakui ada kesalahan backup data dan ini karena masalah tata kelola. Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Mendengar alasan tidak adanya backup data karena kesalahan tata kelola, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid berang. Dengan tegas ia bilang ini bukan masalah tata kelola, tapi masalah kebodohan. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Terus dicecar dengan berbagai pertanyaan tentang serangan ransomware ke Pusat Data Nasional. Pemerintah tidak ingin mencari-cari kesalahan siapapun dan mengevaluasinya, serta baru menyadari pentingnya concern bersama akan keamanan data ini. Jadi memang tidak ada maksud saling menyalahkan, tapi penjelasan kami adalah menyampaikan evaluasi sekaligus penjelasan bahwa Pak TB betul di sisi regulasi tadi saya sudah sampaikan, saya sudah akui kok ini regulasinya opsional untuk backup. Karena itulah maka kita bilang enggak, evaluasi kita dia harus mandatori. Walaupun kita akhirnya juga mengerti kenapa kementerian lembaga itu opsional, karena mereka punya keterbatasan dalam menjelaskan ke otoritas keuangan, auditor, kok ada anggaran double-double. Oke, nanti sama-sama kita akan yakinkan ke otoritas, auditor bahwa ini udah bagian dari concern bersama keamanan data ini. Laporan dari BSSN tadi Mengapa Pusat Data Nasional Indonesia kerap menjadi sasaran serangan cyber? Dan apakah ke depan ada solusi untuk menjaga keamanan data nasional lebih baik? Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih.
kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan berkas Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon belum lengkap. Berkas dikembalikan ke penyidik Polda Jawa Barat untuk dilengkapi. Sementara kuasa hukum serta orang tua Peggy Setiawan berharap agar Polda Jawa Barat mengeluarkan SP3. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menanggapi pengembalian berkas perkara penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sugiarti Iriani mengatakan pengembalian berkas perkara Peggy ke penyidik Polda Jabar karena dinilai belum lengkap secara formil dan material terkait alat bukti dan fakta yang belum memenuhi unsur. Pihak kuasa hukum juga berharap kepada pihak Polda Jawa Barat agar tidak memaksakan untuk mencari bukti serta segera membebaskan Peggy Setiawan. Bukti-bukti yang dikirim oleh Polda Jabar itu lemah seperti itu dan tidak ada bukti permulaan yang mendukung bahwa Peggy diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki sehingga masih P218 dan tidak bukti-bukti tidak ada unsur pidananya sehingga harus dipenuhi oleh pihak Polda dan itu mungkin tidak akan terpenuhi. Makanya Ibu mohon dengan ikhlas dan tulus dan dengan kesadaran Polda Jabar akan memberikan SP3 kepada Peggy Setiawan. Sementara orang tua Peggy Setiawan, Kartini, meminta kepada Kapolda Jawa Barat agar segera mengeluarkan SP3 terhadap Peggy Setiawan karena yakin anaknya tak tersangkut kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dulu juga saya sudah ngomong karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Peggy tidak pernah ikut-ikutan geng motor. Peggy hanyalah kerja dan kerja mencari duit buat adik-adiknya. Sementara itu, rencananya pada sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli nanti, orang tua Peggy akan hadir pada saat persidangan berlangsung. Dari Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah 1 bulan menghilang, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana muncul. Foto Ibtu Rudiana bermain bulu tangkis beredar di publik dan menuai kritik. Foto ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, tengah bermain badminton beredar ke publik. Dalam foto ini, Ibtu Rudiana berpose bersama rekan-rekan seprofesinya. Kuasa hukum saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, menyesalkan kemunculan Ibtu Rudiana sebagai pelapor dalam kasus ini. Menurutnya, Ibtu Rudiana bisa muncul ke publik menjelaskan perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi misteri selama 8 tahun. Kami sangat menyayangkan selaku kuasa hukum ataupun dari masyarakat juga, karena pada intinya kok pada saat main badminton bisa muncul, sedangkan untuk publikasi, untuk proses hukum ini tidak berani untuk muncul. Kami mengharapkan Pak Rudiana juga bisa memberikan statement terutama kepada masyarakat, karena gimana pun juga Pak Rudiana ini sebagai pihak pelapor, walaupun perkara itu sudah ingkrah, akan tetapi perkara tersebut masih belum selesai. Sampai dengan saat ini perkara tersebut belum selesai. Nah ini menjadi beban moral, harusnya Pak Rudiana ini bisa menyampaikan ke publik dan muncul ke publik. Karena perkara ini jangan bikin menambah ruwet. Sementara itu, foto Ibtu Rudiana yang beredar merupakan kegiatan Ibtu Rudiana saat mengikuti sebuah turnamen bulu tangkis. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejak kasus Vina kembali mencuat, Ibtu Rudiana, ayah Eki kekasih Vina, hanya 1 kali muncul di hadapan publik dengan memposting sebuah video. Setelah itu Ibtu Rudiana terus menghilang. Padahal penjelasan Ibtu Rudiana sebagai pelapor kasus pembunuhan Vina dan Eki sangat dibutuhkan karena selama 8 tahun ini masih menjadi misteri. Dan berikut jejak keberadaan Ibtu Rudiana yang kini juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan di Cirebon, Jawa Barat.
Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Kedua jasad korban ditemukan tergeletak di Jalan Layang Talun, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat pembunuhan terjadi tahun 2016 lalu, ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat. Setelah kasus pembunuhan terjadi, ia menjadi pelapor kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain menjadi pelapor, ayah Eki diduga juga ikut dalam penangkapan terpidana kasus Vina 2016 silam. Hingga muncul adanya dugaan Ibtu Rudiana merekayasa kasus pada proses hukum kasus Vina dan Eki. 8 Mei 2024, film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, karya sutradara Anggi Umbara dirilis dan viral. Publik bertanya-tanya atas teka-teki kasus pembunuhan sejoli yang dianggap belum selesai ini. Tanggal 17 Mei 2024, untuk pertama kalinya Ibtu Rudiana muncul ke publik dan buka suara terkait kasus Vina dan Eki. Dalam kesempatan itu ia meminta masyarakat tidak berspekulasi. Ia juga mengatakan terus berjuang mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa anaknya. Lebih sebulan hilang, 19 Juni lalu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana sudah diperiksa Divisi Propam dan Itwasum. Menurutnya Ibtu Rudiana 2016 silam tidak melanggar kode etik. Selama kasus Vina dan Eki mencuat, Ibtu Rudiana hanya muncul sekali pada publik dan terus menghilang hingga membuat publik penasaran. Pemirsa, gagal seleksi PPDB, orang tua siswa mendatangi sekolah meminta penjelasan. Kembali di iNews Sore, pemirsa, Polda Kalimantan Tengah buka suara pasca insiden viral ambulans yang mengangkut pasien diberhentikan saat rombongan Presiden Joko Widodo melintas di Sampit, Kalimantan Tengah. Polisi menyebut ambulans terhalang kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan iring-iringan Presiden. Nasib pasien temandak. Demi rombongan Bapak Joko Widodo. Mbah Joko. Inilah video amatir yang direkam seorang sopir ambulans saat mobil ambulansnya yang tengah membawa pasien wanita dalam kondisi kritis diberhentikan aparat kepolisian saat iring-iringan Presiden Joko Widodo melintas di wilayah Sampit, Kalimantan Tengah. Peristiwa ini terjadi di depan RSUD Dr. Muryani Sampit pada Rabu siang. Menanggapi video viral tersebut, Polda Kalimantan Tengah menyampaikan klarifikasi. Polisi menyebut saat kejadian mobil ambulans terhalang keramaian kerumunan warga yang menyambut kedatangan Presiden. Pada saat itu, ambulan yang mau masuk ke depan rumah sakit Muryani itu memang terhalang dengan warga. Saking banyaknya warga membludak sehingga ambulan belum sempat masuk. Dan jarak dari pengawalan itu hanya sebatas kurang lebih sekitar 10-20. Dan kami sayangkan juga bahwa supir dari ambulan tersebut tidak menyalakan rotator, sehingga dari jauh sebelumnya seyogyanya bisa menyalakan rotator sehingga bisa lebih diamankan untuk segera mendahului masuk ke rumah sakit. Pasca videonya viral, sang sopir ambulans pun menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul akibat video yang diunggahnya. Saya selaku driver ambulan relawan Dompet Peduli menyatakan dengan adanya video yang sedang viral pada saat kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 26 Juni 2024, yang mana pada saat itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana meminta maaf. Pihaknya menyebut sesuai SOP,
rombongan presiden harus memprioritaskan mobil ambulans hingga mobil pemadam kebakaran. Peristiwa di Sampit pun akan menjadi atensi untuk seluruh jajaran pengamanan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pelaksanaan PPDB. Pemirsa, orang tua calon siswa kecewa saat pihak sekolah meragukan keaslian surat keterangan tidak mampu yang diajukan dalam proses PPDB jalur afirmasi. Inilah keluarga dari Triman Hadi Sutomo, warga Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, bersama istri dan anak calon siswa yang mendatangi sekolah SMA Negeri 10 di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka datang guna mempertanyakan tidak diterima anaknya oleh pihak sekolah terkait salah satu syarat berupa surat keterangan ekonomi tidak mampu yang dinilai tidak sah oleh pihak sekolah SMA Negeri 10 Kota Bekasi. Terjadi perdebatan terkait keabsahan surat KETM yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Kaliabang Tengah. Situasi memanas di mana pihak sekolah tetap bersikeras tak mengakui keaslian surat tersebut. Kalau pertama ditolak kan katanya itunya palsu, dugaannya lah ya. Dugaannya palsu. Padahal sudah ada lurah, sudah ada ini, semua udah salah. Tapi itu masih pihak palsu. Nih sekarang saya lagi di sekolahan, masih mau pihak sekolah masih mau ketemu Pak Lurah, kata menyatakan bahwa ini asli kan gitu. Surat keterangan tidak mampu itu ya, ekonomi tidak mampu ya. Ekonomi tidak mampu. Memang saya benar-benar keadaan benar-benar lagi nol bener. Padahal itu surat asli Pak, benar-benar dari kelurahan ya? Asli dari kelurahan. Oh, ditandatangani oleh lurah? Iya, lurah sama tiga pilar itu Pak. Berita acara, judulnya berita acara musyawarah Kelurahan Kaliabang, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan kami, ya, apakah pada tanggal ini, hari Rabu tanggal 5 bulan Juni tahun 2024 ini benar dilaksanakan musyawarah di kelurahan. Karena musyawarah itu pastinya dihadiri dengan RT RW, ya, semuanya dinas dan semua stakeholder masyarakat, ya kan, namanya musyawarah. Dan namanya berita acara memang menunjukkan adanya satu kegiatan. Nah, nanti kita akan konfirmasi ke Pak Lurah, karena di sini ada tanda tangan Pak Lurah ya. Benar nggak di sini ini ada kegiatan musyawarah, ya? Terus nanti kita juga. Sementara itu, pemirsa, orang tua siswa yang tidak lolos jalur zonasi sekolah mengukur secara manual jarak menggunakan meteran. Mereka kesal karena tidak lolos dengan alasan jarak. Padahal dalam pembuktiannya jarak rumah ke sekolah hanya 120 meter. Oke. Ini hop. Tinggal salah satu sini, salah satu. Kecewa anaknya tidak lolos penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Orang tua di Depok, Jawa Barat bersama relawan Dewan Kesejahteraan Rakyat atau DKR melakukan pengukuran manual jarak dari rumah ke sekolah negeri yang dituju. Sebelumnya Dina Maria, orang tua siswa mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 4 Depok melalui jalur zonasi. Namun karena kendala di server, beberapa hari kemudian Dina mencoba jalur keluarga ekonomi tidak mampu. Namun saat pengumuman nama, sang anak tidak ada tertera. Saya awalnya jalur zonasi, tapi tanggal 3 pada saat itu hari Senin, dan tanggal 7 karena beberapa hari nggak ada ini, baru tanggal 7 pada ke sekolahan, saya langsung ke sekolahan minta jalur KETM. Tapi dari pihak operator mengiyakan karena saya tunjukin semua DTKS bahwa ini yatim. Tapi totalnya pas dicek lagi tanggal 19 nggak ada nama putri saya. Sementara itu, Ketua DKR Depok berharap pengukuran manual dapat menjadi bukti bahwa secara zonasi, anak dari Dina telah lolos kualifikasi. Ingin membuktikan kepada pihak sekolah bahwa jarak rumah orang tua miskin ini, anak yatim ini, yaitu tadi kita ukur secara manual menggunakan meteran
ya itu ada 120 meter di belakang tembok sekolah SMA 4 ini. Ya artinya dari segi apapun ya harusnya masuk gitu kan, kalau kita melihat fakta dan kenyataan bahwa pihak sekolah mau memverifikasi gitu faktual ya kan kalau ada hal-hal seperti ini. Orang tua siswa mengaku sangat keberatan jika anaknya harus bersekolah di swasta karena tidak ada biaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ASEAN University Games ke-21 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Ajang yang mempertandingkan 21 cabang olahraga ini diikuti mahasiswa dari 11 negara ASEAN. ASEAN University Games ke-21 tahun 2024 resmi dibuka di GOR Basket Universitas Negeri Surabaya. Pembukaan ajang kompetisi olahraga mahasiswa dari 11 negara ASEAN ini dihadiri langsung Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo. Selain mendorong sisi sportivitas, ajang ini juga akan memperkenalkan Indonesia sebagai destinasi olahraga yang nyaman dan aman. Ini yang kita harapkan dan semoga ini bisa menjadi penyatu persaudaraan sesama Asia Tenggara, khususnya untuk para atlet, officials, dan seluruh yang terlibat. Ini bisa menjadi hubungan persaudaraan yang baru dari Games ini, dan semoga ke depan ini bermanfaat bagi kemajuan benua Asia Tenggara. Indonesia sendiri tercatat 5 kali menjadi tuan rumah pelaksanaan ASEAN University Games sejak pertama kali diadakan tahun 1981. Pada gelaran kali ini, para mahasiswa akan bertanding pada 21 cabang olahraga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi hingga Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka dipanggil terkait serangan cyber terhadap server Pusat Data Nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang. Ia hadir untuk mengikuti ratas terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS oleh ransomware. Selain Menkominfo, nampak pula Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Hinsa Siburian, Menkumham Yasona Lauli, Menpan RB Azwar Anas, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya pemirsa, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian membenarkan rapat bersama Presiden membahas serangan varian ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Namun ia enggan menjawab terkait penanganan data yang rusak akibat serangan tersebut. Ya tentu kan, ya seperti yang kemarin lah mungkin yang akan dibahas, tentunya pasti akan melakukan evaluasi. Pak, bagaimana sih Pak mengembalikan, saya kan ini data-data sudah banyak yang dirusak, terus menanganinya seperti apa nanti? Nah itu nanti tim teknis. Ya. Pak, kemarin pas rapat DPR kan Bapak kan sempat menyebut bahwa belum dapat pelakunya Pak. Ini kenapa sih Pak lama menangkap pelakunya? Pemirsa, Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan situasi pemulihan server imigrasi pasca Pusat Data Nasional Kominfo mengalami masalah. Total itu ada 431 layanan di seluruh Indonesia dan di mana 151 itu ada di luar negeri. Ya, ini layanan paspor. Ya. Makanya paspor itu yang paling terakhir recover, karena satu-satu itu harus dilakukan setting ulang. Ya. Misalnya kantor imigrasi Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Utara, terus kemudian di luar negeri, misalnya di Berlin, ya, atau di Kuala Lumpur, melaporkan ke Direktorat IT kita, ya, ini ada kendala, ya, karena kita memang ada help desk yang 24 jam, ya, untuk mendukung kesisteman. Imigrasi adalah lembaga atau institusi pemerintah, ya, yang sangat menggunakan teknologi menghadapi interruption dari kesisteman.
itu dibutuhkan decision yang cepat. Kemudian dalam mengantisipasi kemungkinan yang ada, kita harus memiliki backup. Saya kalau tidak punya backup, nggak akan bisa itu. Mau pindah data center kalau nggak ada backup, apa yang mau dipindah? Ya kan? Kemudian yang berikutnya, kita membutuhkan karena kita sudah mulai digital. Artinya data center yang reliable, yang security-nya bagus, yang bisa auto scaling. Karena kalau untuk layanan publik, itu kalau pemohon itu bersamaan ada 10.000, itu kalau tidak siap bisa down. Sebelumnya pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi memenuhi panggilan Komisi 1 DPR RI. Pemanggilan ini merupakan buntut insiden gangguan server Pusat Data Nasional atau PDN. Budi Ari tiba di Gedung Nusantara 2 DPR dan langsung menuju ruang rapat Kamis sore. Pertemuan antara Menkominfo dengan Komisi 1 DPR RI hingga kini masih berlangsung dan membahas terkait gangguan Pusat Data Nasional akibat serangan ransomware sejak sepekan terakhir. Akibat serangan cyber tersebut, sejumlah layanan publik, termasuk layanan imigrasi, terkendala. Turut menentukan kriteria terminologi penyimpanan negara Republik Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, suasana haru mewarnai kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Goa di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pesawat yang ditumpangi rombongan jemaah haji ini sempat terbakar saat berangkat ke Tanah Suci pada Mei lalu. Suasana haru sekaligus gembira menyelimuti kedatangan 450 jemaah haji asal Kabupaten Goa di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Karena di dalam semua sini. Di sana diatur. Orang mau keluar. Setelah lebih dari 1 bulan penantian, kedatangan ratusan jemaah haji ini langsung disambut kerabat dan keluarga yang menunggu sejak Kamis pagi di depan pintu gerbang Asrama Haji. Rombongan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 5 ini tiba di tanah air setelah menempuh perjalanan selama 11 jam. Dari Bandara Internasional Madinah, Arab Saudi menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Alhamdulillah, setelah insiden waktu saya berangkat, tiba di Indonesia, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tapi sudah senang ya ketemu sama keluarga ya? Alhamdulillah. Sebelumnya pesawat Garuda yang ditumpangi 450 jemaah haji kloter 5 asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini sempat terbakar saat akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Mei 2024 lalu. Rombongan jemaah haji ini pun tiba dengan selamat di tanah air pada Kamis siang. Sebelum dipulangkan, rombongan jemaah haji ini mengikuti proses serah terima dari PPIH Debarkasi Makassar ke PPIH daerah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainis melaporkan. Nah, pemirsa, kedatangan ribuan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur disambut haru keluarga yang sudah menunggu. Pelukan serta air mata jemaah tak terhenti saat berjumpa keluarga mereka yang baru pulang menunaikan ibadah haji. Beginilah suasana kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kedatangan 1.166 jemaah haji asal Tuban ini dipusatkan di Kompi Senapan C Tuban. Tangis keluarga menyambut para jemaah haji yang turun dari bus. Rasa rindu setelah lebih dari 1 bulan tak bertemu membuat mereka saling berpelukan, mengucap syukur, serta tak berhenti meneteskan air mata karena akhirnya keluarga mereka bisa pulang dengan selamat ke tanah air.
Alhamdulillah sangat syukur sekali. Di sana bahagia sekali. Bahagia. Ya dengan ini istri saya. Ya 2011 sampai ya. sekarang. Dan sekarang bisa menunaikan sangat. Ya alhamdulillah. Semoga bisa semua pergi ke sana. Senang Bang bisa ketemu sama keluarga lagi. Iya, alhamdulillah. Diketahui jumlah jemaah haji asal Tuban 1.166 orang. Mereka tergabung dalam kloter 11, kloter 12, kloter 13, dan kloter 14. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seluruh rangkaian Puncak Haji 2024 telah selesai. Jemaah haji dari Indonesia secara bertahap bersiap untuk kembali ke tanah air. Tapi tidak lengkap rasanya kembali tanpa berburu oleh-oleh khas Tanah Suci. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sebelum kembali ke tanah air, jemaah tak lupa membeli oleh-oleh untuk keluarga tercinta. Toko oleh-oleh di sekitar Masjid Nabawi, Kota Madinah diserbu pembeli. Pembeli bisa mengeksplorasi toko yang menawarkan oleh-oleh seharga 1 hingga 2 rial. Ada juga toko-toko yang menjual makanan seperti kurma, coklat, aneka kacang-kacangan, berbagai macam bentuk tasbih, hingga perlengkapan sholat. Semua lengkap bisa ditemukan pada toko oleh-oleh terjangkau ini. Ini ada untuk suami dan anak-anak, sama untuk cucu. Cucu juga. Harga 2 rial. 2 rial. Lagi. Bagus. Bagus ya Bu ya? Banyak juga Bu? Ya. Rencana mau beli lagi nggak Bu? Ya, Mas cari ini. Bagi para jamaah yang tertarik bisa langsung datang ke lokasi dengan berjalan lurus dari pintu 399 Masjid Nabawi. Uniknya lagi, di toko ini pembayaran bisa menggunakan uang rupiah. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Labbaik